Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat ibu semua. Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar. Kita sekarang belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Kita masuk ke dalam pembelajaran 5. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, di dalam pembelajaran 5 ada teks percakapan yang akan Ibu bacakan. Nah, di sini Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Nah, di sini teks percakapannya antara Beni, Ibu, dan Udin. Kata Beni sambil mengetuk pintu, "Selamat sore, Bu." Ibu membukakan pintu dan menjawab, "Selamat sore juga, Beni. Silahkan masuk." Kata Beni, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu?" "Ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini Beni sudah datang." Kata Udin, "Iya, Bu, aku sudah siap." "Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang?" Kata Beni, "Baiklah, ayo." Beni dan Udin berpamitan kepada ibu. "Ibu, kami berangkat dulu ya." Kata ibu, "Beni tidak minum dulu?" "Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Kata ibu, "Iya nak, hati-hati di perjalanan ya." "Iya, Bu," jawab Beni dan Udin. Nah, jadi dalam teks percakapan ini Beni dan Udin ingin pergi keluar rumah, tetapi mereka mempunyai sikap sopan santun terhadap ibu. Mereka berpamitan sebelum keluar rumah ya, atau sebelum pergi. Nah, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Perhatikan pertanyaan pertama. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Nah, di situ teksnya apa isi teksnya berarti tadi Beni dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Isi teksnya, percakapannya seperti itu ya. Nah, nomor 2, bagaimana cara Beni bertamu? Caranya tadi dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Bagaimana sikap Beni menurutmu? Sikap Beni menurut kamu baik dan sopan ya. Dan nomor 4, apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Berpamitan kepada ibu ya, sesuai dengan isi teks percakapan yang tadi ibu sudah bacakan. Nah, sekarang perhatikan ada gambar yang harus kamu amati sedang melakukan kegiatan apa ya? Mereka sedang bermain tarik menarik. Nah, untuk yang ini anak-anak hanya mendengarkan penjelasan dari ibu. Jadi untuk halaman 94 tidak usah dikerjakan. Nah, permainan tarik menarik. Yang pertama yaitu membagi 2 kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara 2 kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Nah, untuk permainan tarik-menarik harus diawasi oleh orang dewasa. Tidak boleh menarik terlalu keras karena akan bisa terluka ya kalau kita menariknya terlalu keras. Jadi kalau bermain tarik-menarik harus diawasi oleh orang tua atau orang dewasa. Nah, halaman 94 tidak usah dikerjakan ya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang ibu akan bacakan teks yang berjudul kegunaan benda. Perhatikan teks yang ibu bacakan ya. Ada banyak benda di sekitar kita.
Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, ini adalah manfaat dari kegunaan benda-benda dari benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang perhatikan, amati gambar di bawah ini. Nah, beberapa benda sudah ada di sini gambarnya. Ada meja, sapu, lemari, keranjang buah, ada botol minyak, ada kaleng. Di sini ada penggaris, ada ban, ada cangkir, ada sepatu, ada kursi, botol air, balon, tas, dan simpai. Nah, tugasnya apa? Di sini penjelasannya, nama benda. Ya, nama bendanya kamu lihat. Ada beberapa benda sesuai dengan gambar berikut ini, ya. Sudah Ibu tuliskan di dalam tabel. Jadi anak-anak hanya menuliskan bendanya, tetapi wujud bendanya belum Ibu tuliskan di sini. Jadi dilengkapi wujud bendanya. Contoh yang pertama, di sini ada benda sapu. Ya. Sapu kita lihat, wujud bendanya padat, cair, atau gas. Sapu itu termasuk ke dalam benda padat. Jadi bisa dituliskan di sini sapu wujudnya adalah padat. Dituliskan ya. Nah, sekarang kita coba cari lagi contoh. Tidak semua Ibu berikan isiannya ya. Kita hanya memberikan contoh 1, 2, atau 3 contoh ya. Ibu coba cari, kita ke nomor 6, sirup. Nah, sirup wujud bendanya berarti cair ya. Wujud benda sirup adalah cair. Nah, tadi ada gambar balon, tetapi nama bendanya kita tuliskan udara dalam balon. Udara yang ada di dalam balon berarti wujudnya adalah gas. Ya. Kalau balonnya sendiri itu termaksud dari benda padat, tapi yang ditanyakan adalah udara dalam balon berarti wujudnya adalah gas. Sama seperti udara dalam ban sepeda. Jadi anak-anak lengkapi tabel dari nomor 1 sampai dengan 15 ya. Di halaman 97. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak mengamati gambar yang ada di halaman 98. Kita belajar tentang PPKN ya. Cara aturan jika keluar rumah. Nah, sekarang di sini kita perhatikan sedang melambaikan tangan. Jadi ini teman-teman Edo yang berpamitan kepada keluarga Edo karena mereka sudah pulang bermain dari rumah Edo. Nah, Ibu bantu untuk pertanyaan
pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, ini Benny dan teman-temannya ya. Benny dan teman-teman sedang berpamitan kepada keluarga Edo. Nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pasti iya ya jawabannya. Nah, nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Saat pergi dari rumah, saat pulang dari rumah orang lain. Jadi kita harus berperilaku sopan jika kita bertamu ke rumah orang lain. Nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Mengapa? Karena supaya tidak dicari ya oleh orang rumah atau orang tua, tidak bingung jika kita keluar rumah tanpa berpamitan ya. Jadi kita harus berpamitan jika keluar rumah. Wajib ya, supaya orang tua tidak bingung untuk mencari kita. Nah, di sini Ibu jelaskan sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya bermain di rumah teman. Nah, permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Ya, jadi kalau bermain di rumah teman itu harus baik ya, harus sopan terhadap orang dewasa yang ada di rumah temanmu. Lalu, contoh ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Kedua, tidak curang saat bermain. 3, merapikan mainan setelah bermain. 4, tidak masuk kamar tanpa izin. 5, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. 6, bermain jangan lupa waktu. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Yang kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Ini adalah contoh ketika bermain di rumah teman, aturan-aturannya ya. Lalu manfaat mematuhi peraturan itu apa saja ya? Nah, yang kita lihat, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Lalu disenangi banyak teman. Nah, contohnya begini, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang, mainan menjadi tidak cepat rusak. Jadi kalau kita bermain di rumah teman, mainannya tidak boleh diberantakin ya, harus dirapikan kembali supaya pada saat kita bermain lagi kita diizinkan dan kita diperbolehkan ya, karena kita tidak mengotori rumah teman kita. Nah, sekarang akibat tidak mematuhi peraturan, pasti dijauhi oleh teman, lalu permainan akan menjadi kacau. Contohnya seperti ini, Dino bermain betengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi dalam peraturan bermain juga ada ya, tidak boleh berbuat curang. Nah, sekarang anak-anak, latihan memberi tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan beri tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ibu beri contoh, sikap menyapa dengan senyum berarti termaksud ke dalam yang mana ya kita isi, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, yang ini kita beri tanda centang. Pamit ketika hendak pergi, apa yang tanda centangnya di kolom yang mana? Tidak merapikan peralatan setelah bermain, ini tidak boleh ya, berarti beri tanda silang ya. Lalu bermain sampai larut malam, duduk dengan sopan. Nah, anak-anak coba mana yang termaksud tanda centang sikapnya dan mana yang akan kamu berikan tanda silang jika sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, untuk pembelajaran 5 materinya sampai di sini. Kita lanjutkan pembelajaran 6 di esok hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.